Selamat datang di channel saya. Hari ini kita bahas penelitian dengan data primer ya, menggunakan statistik tools Smart PLS. Nah, ini yang versi 3. Oke, pertama kita siapkan kuesioner dulu ya. Ya, kuesionernya itu bisa dengan menyebarkan daftar kuesioner dengan kertas atau satu lagi dengan Google Form ya. Ya, jadi kalau dengan Google Form itu lebih lebih apa ya, cepat jangkauannya mungkin ya, lebih besar jangkauannya ya karena bisa dikirim via email, via WhatsApp ya. Lebih cepat ya. Kemudian setelah kita siapkan kuesioner, kita tentukan jumlah sampelnya ya. Jadi kita tentukan sampel yang mewakili populasi itu berapa dengan rumus Lovin. Ya, ini skala Likert-nya ya, ada nilainya ya. 1 itu sangat setuju nilainya 5, 4 kurang setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Ya. Kemudian ini contoh kuesionernya ya. Jadi di kuesioner itu ada dituliskan apakah mau isi berapa seperti ini ya. Lebih mudah nanti respondennya menjawab ya. Ya, misalnya kita kirim dan kita tunggu responden jawabannya apa. Nah, hasil jawaban responden itu kita taruh dalam tabulasi. Ini tabulasinya. Nah, dari hasil tabulasi ini ya, kita olah datanya menggunakan Smart PLS. Oke, ini hasil dari olah datanya akan seperti ini. Ya, tabulasinya ini ya, ini kita sebar 100 kuesioner ya. Ini bisa lihat ke bawah ada jumlahnya 100 kuesioner. Ya, itu kan 100 ya. Kemudian di sini X1, X2. Di sini X1-nya ada 5. Jadi ada 5 pertanyaan untuk variabel X1. Kemudian X2-nya juga ada 5 pertanyaan. Kemudian X3-nya juga ada 5 pertanyaan. X4-nya. Ini X4 ada 5 pertanyaan. Y-nya, variabel Y-nya itu ada 5. Ya, ya ini hasil dari kuesioner dituangkan dalam angka-angka ya. Kita pakai skala Likert ya. Oke, sudah itu file Excel-nya itu kita save as. Kita save as-nya di CSV, koma delimited ya, yang ini. Ya, kita save. Ya, kita bisa cek ke websitenya Smart PLS ya. Kemudian kalau sudah itu bisa juga beli ya. Nih kemudian install ya. Saya udah install ini. Kalau ini ya, ini kemarin saya udah melakukan olah data. Sekarang kita buat file baru aja ini. Saya tulis text compliance saja deh nama file saya. Text compliance ya. Saya tulis text compliance 1. Jadi gitu kalau nggak text compliance. Nah, udah keluar nih. Saya double klik to import data. Saya import, saya ambil olah data yang CSV tadi. Saya open import data file olah data CSV. Oke,
Ya, ya ini kalau udah seperti ini, berarti datanya nggak ada yang salah ya, sudah benar kan, misalnya pada 0 semua. Ya, kemudian kita eh, create modelnya. Eh, ya, kita namain samaan compliance. Oke ya, ya udah itu ini kantornya X2-nya ada 5, kita pindahin ke sini ya. Nih, terus X2-nya itu ada 5 juga, jadi kita pindahin ke sini ya. Itu gampang sekali. Jadi caranya gini. Kita taruh kursor di sini, tekan shift, terus turun ke bawah pakai kursor, tuh S3, yaitu klik, klik, tertahan, pindahin ke sini. Ya, udah. Kemudian ini ada X4 ya, turun ke bawah, shift, kursor, tahan, terus kita pindahin ke sini. Ya, udah itu ini Y. Ini Y. Nah, ini kita ke sini, kita pindahin. Karena Y ini kita taruh di tengah, biar bagus ya. Ini. Udah itu kita klik ini, ya kita pindahin uh, like indicator right ya. Jadi kita pindahin. Ya udah ya. Ini kita connect ya. Klik connect. Nah, itu dari sini, dari kursor ini, terus kita ke Y. Ya, kita ke sini, kemudian klik. Kemudian dari sini, kita tarik ke sini, kemudian ke sini, kita klik. Nah, yaudah. Terus dari sini kita tahan, taruh di sini, kita tahan, kemudian klik. Ya, ya. Jadi ada tanda panahnya. Kemudian dari sini klik, kita ke sini, kita tahan, kita klik lagi, jadi keluar. Nah, kalau udah semuanya seperti ini. Kemudian ini kita bisa ganti namanya ya. Ya, oh ya, bentar ya. Eh, kita ke Shalek ya untuk ngerapihin ya. Ya, ya rapi. Nah, ya kita tekan terus kita pindahin ya. Terus ini kita tekan, kita pindahin agak ke bawah gitu. Nah, ya udah rapi ya jadinya ya. Kita balik lagi kita ganti namanya ya. Kita klik deh tuh klik klik di kanan ya. Oke. Ini kita ganti Y variabel Y gitu aja ya biar cepat ya. Kalau mau ditulis nama variabelnya misalnya lagi melakukan riset text compliance bisa ditulis text compliance. Kalau ini biar hmm, yang penting paham ya. Ini dinamain X1, kemudian ini dinamain A, ya. Kemudian ini dinamain, kita ganti ya, rename, ini X3 ya. Ya, ini X4, dan ini X ya.
Jadi sebetulnya ini lebih mudah dari SPSS. Tuh, ya kan udah ya semua. Ini gambarnya jadi seperti ini ya. Kemudian di sini ada calculate, bisa pakai yang ini ya, PLS. Kita klik PLS algorithm atau kita calculate yang ini ya. Kita klik PLS algorithm. Kemudian ini udah standar ya, settingannya nggak usah diganti, kita langsung aja start calculation. Kalau yang bahasa Indonesia ya pilihnya mulai menghitung kalau nggak salah ya. Jadi kita klik ya, tuh langsung keluar ya. Eh, Nilai Y-nya seperti ini ya. Kita kemudian bisa klik outer loading-nya. Ini outer loading-nya ya. Ya, ini outer loading-nya ya. Nanti kemudian kita lakukan analisa ini, kemudian construct real, construct reliability dan validity ya. Angkanya nggak ada yang merah di sini ya. Nanti kita mulai untuk analisa datanya ya. Kita lihat pertama hasil overloadingnya ya. Ini X1, X2, X3, X4, dan Y ya. Nilainya 0, kemudian kita lihat overloadingnya. Overloading itu ada di discriminant validity ya. Jadi kita klik di discriminant validity, kita lihat hasil cross loading ya. Ini di atas X1 nih, X1 ya, X1 tuh kan kelihatannya X1, X2 tuh kan ya. Nih X1 nya di atas 0,7 ya. Kemudian kita cek X2 nya ya. Ini X2 ini di atas 0,7 ya. Kemudian kita cek lagi di sini X3 ya. Ya. Tuh X3 ini di atas 0,7 ya. Kemudian X4 itu di atas 0, ini X4 nih di atas 0,7 ya. Kemudian ini X5 nih, X5 Y maksudnya ya, di atas 0,7 ya. Dari hasil overloading dan cross loading, pengujian dianggap valid bila memiliki nilai konstruk di atas 0,7. Nah, ini di atas 0,7 semua. Sekarang kita ngeliat nilai AV ya. Ya, nilai AV. Ini nilai AV-nya. Kemudian ini Cronbach alpha, ini composite reliability. Jadi nilai pengujian ini ya dianggap reliable bila di atas 0,7. Nah, ini di atas 0,7. AV-nya juga di atas 0,7 untuk X1, X2, X3, X4, dan Y ya. Kemudian kita lanjut ke mana ya? Oh, ini R square ya. R square-nya nilainya 0,58 ya. Adjusted R square-nya 56,7% ya. 0,58 atau 58,5% ya. Kemudian kita ke gambar lagi ya, ke diagram sini ya. Kita ke calculate, bisa calculate sini atau ke calculate sini ya.
Ya, kita kalau ke calculate sini, kita klik bootstrapping. Ya. Ya, ini kita tutel ya untuk signifikan level 0,05 atau 1,96. Kemudian start calculation. Ya, kita tunggu hasilnya. Ya, ini hasilnya ya. Nah, dari hasil pengujian nilai T statistik itu harus di atas signifikan level 1,96 ya. Ini semua di atas 1,96. Kemudian nilai p-values itu di bawah 0,05. Ini menunjukkan variabel X berpengaruh positif terhadap variabel Y.